Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi bahasa Indonesia untuk kelas 12 adalah menikmati novel. Jadi novel ini adalah prosa fiksi yang panjang di mana di dalamnya menceritakan tentang kehidupan seseorang. Kemudian novel memiliki unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah judul. Jadi tema dan judul ini berbeda. Jika temanya misalnya horor, judulnya ada Danur, Kuntilanak, Nenek Gayung misalnya ya. Atau temanya cinta, ada ayat-ayat cinta, ada London Love Story misalnya dan sebagainya ya. Jadi tema dan judul itu berbeda. Kemudian tokoh dan penokohan. Dan penokohan pun berbeda. Tokoh adalah orangnya, penokohan adalah wataknya. Misalnya tokohnya di dalam novel Danur itu ada Risa. Nah, Risa ini wataknya misalnya orangnya baik, ramah, pendiam atau suka menyendiri, misalnya seperti itu ya. Jadi tokoh adalah orangnya, penokohan adalah wataknya. Kemudian alur atau plot. Jadi alur ini adalah jalan cerita di dalam novel tersebut. Ada alur maju. Alur maju ini di mana dia menceritakan seseorang ini dari lahir sampai dia besar. Ya, kemudian jika alur mundur sebaliknya, jadi dia menceritakan tentang dia sudah besar, kemudian flashback ketika dia kecil. Kemudian ada juga alur maju mundur. Maju mundur ini ketika dia menceritakan tentang apa maju ceritanya, misal dia dari kecil kemudian mundur, nanti diceritakan lagi kejadian selanjutnya ketika dia sudah besar. Contoh alur maju mundur ini seperti cerita Danur, di mana diceritakan Risa berteman dengan orang yang berbeda alam dengan dia. Kemudian ceritanya mundur, diceritakan kenapa dia bisa berteman dengan orang-orang yang berbeda alam dengannya. Kemudian di situ pun diceritakan ada Asih yang dia ini adalah arwah yang tidak tenang lah, bisa disebut seperti itu. Kemudian mundur lagi ceritanya kenapa Asih ini bisa menjadi arwah yang tidak tenang. Jadi ada ini bisa disebut dengan alur campuran. Kemudian yang kelima, latar atau setting. Jadi latar ini ada tempat, waktu, dan suasana. Misalnya di dalam cerita Danur atau di dalam novel Danur, tempatnya ini di rumah neneknya Risa dan di bawah pohon besar. Kemudian waktunya ada siang dan malam. Kemudian suasananya misalnya mencekam, menakutkan, seperti itu. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini ada sebagai orang pertama dan orang ketiga. Jadi kalau kalian membaca novel menceritakan tentang dirinya sendiri, misalnya kemarin aku pergi ke rumah nenek. Nah, aku ini adalah sebagai orang pertama. Tapi ketika dia menceritakan kemarin Risa pergi ke rumah nenek. Nah, berarti si penulis ini menceritakan orang lain. Nah, si orang lainnya ini artinya sudut pandangnya adalah orang ketiga. Jadi kalau kuncinya, kalau di dalam novel itu menceritakan aku, artinya orang pertama. Jika dia menceritakan atau menyebut nama orang lain, artinya itu sudut pandangnya orang ketiga. Kemudian ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Ya, itu tadi materi tentang novel untuk kelas 12. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Dan untuk tugasnya, analisislah unsur intrinsik novel. Bebas, kalian boleh memilih novel apa saja. Jadi kalian analisis apa temanya, apa judulnya, siapa tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana alurnya, bagaimana di mana latarnya, kemudian apa sudut pandangnya, dan apa amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam novel tersebut.
Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.